bertengkar dengan kasat reskrimnya Madi Ibrahim. Dia mengatakan bahwa kalau proses ini sudah berjalan, tetapi saya bilang begini, ini kan dari keluarga meminta kami untuk mendampingi, ternyata tidak bisa untuk menandatangani. Oke. Kami pulang. Selang 1 minggu kemudian kami diminta lagi oleh keluarga untuk bagaimana secepatnya, karena anak-anak di dalamnya sudah trauma. Keluarga ini sudah menangis semua karena tidak pernah bisa menjenguk anak-anaknya, ya. Karena sifatnya anak-anak, makanya mereka ini trauma tidak ada. Jadi di sini juga keluarga menangis, di sana juga mereka menangis. Tapi kami selaku kuasa hukum sendiri tidak diizinkan untuk bertemu anak-anak. Nah, ini menjadi catatan bagi teman-teman di Komnas HAM bahwa kami sebagai advokat, penasihat hukum, kami hanya mau bahwa hukum ini ditegakkan, ya. Oke lah, ada mekanisme dari kepolisian, kemudian ada juga etika dari advokat kami bahwa kami tidak bisa meninggalkan klien kami begitu. Nah, ternyata itu dibiarkan begitu saja. Terus dalam proses secara diam-diam mereka sudah melimpahkan ke pengadilan tanpa sepengetahuan dengan keluarga di sini. Paling tidak keluarga tahu. Ternyata secara diam-diam mereka sudah menyampaikan itu ke pengadilan dan proses itu berjalan. Nah, untungnya ada keluarga di sini yang juga penasihat hukum dari advokat dari Jakarta sempat datang untuk melakukan pembelaan, ya. Tapi itu kami sudah siasati bahwa ada kuasa yang sudah ditandatangani oleh advokat Jonas Neja, bersama dengan kami dari tim kuasa hukum dari LBH Surya. Nah, untuk itu dia mendampingi dan sekarang ini sudah sampai ke tingkat putusan selah. Jadi putusan selah sudah sampai ke tingkat putusan selah. Nanti kami tinggal menunggu saja apakah putusan selah ini membatalkan proses ini, ya, ataukah tetap melanjutkan proses. Nah, sebagai kami dari advokat ini, kami sendiri merasa bahwa beda dengan Polres-Polres lain, karena Polres Nagakeo ini kabupaten baru yang sebenarnya harus juga mengikuti mekanisme yang ada di Polres-Polres lain. Kami di Momere, kami di Kabupaten Sika, tentunya antara Polres dengan pengacara, dengan pengadilan, dengan jaksa itu sangat saling membantu untuk bagaimana proses ini bisa berjalan. Tetapi yang kami temukan di sini dari kami tim ini, advokat dari PBH Surya NTT perwakilan Momere, kami menemukan ada kejanggalan yang dilakukan oleh Kapolres dan jajarannya. Ya, menurut kami Kapolres dan jajarannya. Karena apa? Ini tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh anggota-anggota Polri. Tapi itu catatan dari kami, tapi kami tetap akan berjuang. Kami juga meminta kepada teman-teman dari Komnas HAM untuk data ini mungkin bisa membantu kami untuk bisa melapor, ya, kepada Kapolri, kepada Kompolnas, ya, ini untuk catatan menurut kami bahwa catatan merah yang terjadi di Polres Nagakeo ini, ya. Dan kami sangat menyesal, kami sebagai penasihat hukum sangat menyesal dengan perilaku yang dilakukan oleh teman-teman Polres di sini, ya, begitu. Nah, saya juga berharap bahwa orang-orang tua di sini, ya, yang punya anaknya ada di tahanan, ya, mereka mengharapkan bahwa ada apa, ya, ada trauma healing, ya, membuat mereka itu merasa nyaman, merasa tidak lagi terintimidasi, tidak lagi tidak lagi masa takut begitu. Karena kami jauh, ya, kami tim dari PBH Nusra ini jauh, sehingga kami harus datang juga cukup lama dan tidak bisa harus pada saat hari itu harus datang, ya, harus tunggu besok dan lusa baru kami bisa datang. Nah, ini yang kendala juga kami hadapi. Nah, tetapi sebagai advokat tim advokat kami tetap berjuang
bagaimana hak-hak mereka ini tetap dijaga ya ke depan, jangan terjadi lagi. Itu yang kami harapkan. Mungkin dari saya mewakili dari teman-teman itu. Terima kasih. Baik. Iya. Mungkin begini ya Pak ya, karena ini kami juga sudah ada janji dengan komisioner kami juga. Hanya memang dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya kepada kami pengaduan, ternyata memang ada beberapa hal itu yang kemudian memang harus didetailkan lagi, supaya ketika kemudian kami pun mencoba untuk menganalisa kasusnya, kemudian kami juga akan mengirimkan tadi rekomendasi mungkin kepada Propam, posisi kasusnya bisa menjadi lebih jelas lagi. Nah, tadi sebagian memang sudah dicatat juga oleh kami di tim, tapi sekiranya memang ada hal yang lain tadi mungkin bisa dibuat secara sistematis Pak. Kronologisnya. Jadi pertama peristiwanya, kemudian apa itu, kemudian yang terjadi apa tadi, ternyata ada beberapa penangkapan ya. Penangkapan berapa orang yang kemudian ditangkap. Tadi ternyata kemudian kita baru tahu nih bahwa ternyata untuk penangkapan keseluruhnya jumlahnya 21 orang.